Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak segalanya, saya Mas Pianer atau biasa dipanggil Aan. Salah satu mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, kelas B angkatan 2023, Universitas Mula Warman. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang belajar dan juga pembelajaran dari mata kuliah yang saya pelajari, yaitu belajar pembelajaran. Nah teman-teman, kira-kira apa sih itu belajar dan juga pembelajaran? Belajar merupakan aktivitas ke arah perubahan tingkah laku melalui interaksi aktif individu terhadap lingkungan. Bagaimana sih ciri-ciri belajar? Ciri-ciri belajar yang pertama bisa dilihat dari segi proses. Dari segi proses, yang pasti adanya aktivitas. Bisa aktivitas fisik, mental, atau emosional. Dan yang pasti melibatkan unsur lingkungan. Dan bertujuan ke arah terjadinya perubahan tingkah laku atau behavioral changes. Yang kedua, dari segi hasil. Dari segi hasil, biasanya belajar itu bersifat relatif tetap. Kita bakal tetap ingat apa yang kita pelajarin. Dan juga diperoleh melalui usaha. Kita pasti akan berusaha nih buat belajar dan kita bakal pasti ingat ke depannya. Kenapa sih? Mengapa kita perlu belajar? Yang pertama, potensi manusia bersifat laten dan terbuka. Makanya kita perlu belajar. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan manusia lebih banyak terjadi secara non-instiktif atau alamiah. Nah, kita masuk di poin pembelajaran. Apa sih itu pembelajaran? Pembelajaran adalah penyediaan sistem lingkungan yang mengakibatkan terjadinya proses belajar pada diri siswa. Pembelajaran tentunya harus mempunyai target. Bagaimana ciri-ciri pembelajaran? Adanya unsur guru dan siswa, aktivitas dan interaksi antara guru dan siswa, bertujuan ke arah perubahan tingkah laku siswa, dan juga harus terencana dan juga terprogram pada proses dan hasilnya. Mengapa perlu proses pembelajaran? Yang pertama, peristiwa belajar tidak selalu terjadi atas inisiatif dari diri individu siswa. Individu memerlukan bantuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Terakhir, yaitu perlunya lingkungan yang kondusif guna mencapai perkembangan individu secara optimal. Nah, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi proses dan hasil belajar pembelajaran? Yang pasti ada guru, juga siswa, dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, materi, instrumental, dan juga lingkungan. Faktor guru. Nah, faktor guru yang paling memengaruhi biasanya di kondisi fisik. Kondisi kesehatan fisik secara umum, kondisi fungsi indrawi. Dan lagi ada juga kondisi psikis, bagaimana suasana kejiwaan guru, dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional. Nah, kalau dari faktor siswa, hampir sama dengan guru, yaitu dari kondisi fisik, kondisi kesehatan fisik secara umum, kondisi fungsi indrawi, kondisi psikis, bakat, minat, kemampuan, motivasi, dan situasi kejiwaan. Nah, dari faktor ketujuan yang pasti harusnya ada kejelasan, urgensi, dan tingkat kesulitan, kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa. Nah, dari faktor materi yang pasti ada kejelasan, kemenarikan, sistematika, dan juga jenis materi. Faktor instrumen. Yang pertama yaitu ada kelengkapan, kuantitas, kualitas, dan juga kesesuaian. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan. Lingkungan fisik seperti suhu dan juga kelembapan udara. Dan lagi lingkungan sosial, manusia dan representasi manusia. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasan tentang belajar dan juga pembelajaran versi saya. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa membantu teman-teman untuk lebih paham tentang materi belajar dan juga pembelajaran.
Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.